Halo guys, welcome back to Hororpedia. Masih di YouTube channel gue, Intan Harja. Pastinya ini adalah tempatnya kita semua yang awam mencari tahu fakta paling horor di dunia. Dan malam hari ini kita akan membahas sebuah episode di mana film pendeknya di malam Jumat nih dengan judul ini itu ngehit view terbanyak, gila, sampai 3,1 juta penonton. Luar biasa. Hantu yang satu ini ternyata film pendeknya itu laku banget sama penonton setia kita di malam Jumat ya. Aku mau bahas tentang Suster Ngesot. Nah, masih nggak jelas juga nih guys sebenarnya Suster Ngesot itu asal usulnya dari mana, masih belum jelas. Hanya udah pasti lah ya kalau secara cerita itu Suster Ngesot bisa ada itu udah pasti karena ada seorang suster yang bekerja di rumah sakit meninggal tidak wajar. Cerita yang berkembang juga macam-macam. Ada yang bilang karena dia diperkosa, ada yang bilang karena bunuh diri, macam-macam deh, pokoknya banyak. Nah, jadi cerita pertamanya Suster Ngesot ini, kalau yang berkembang di Indonesia, ini berasal dari kisah seorang suster yang katanya kerja di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo. Dia waktu itu lagi jaga malam, kebetulan dapat absen jadwal jaga malam bersama seorang dokter yang jaga malam juga. Nah, malam hari itu suster ini mau ke laboratorium, mau ngecek hasil labnya pasien. Tiba-tiba dihalangin sama dokternya, lalu dia diperkosa dan dipukuli, lalu dimutilasi, dan bagian-bagian potongan badannya itu dikubur di dalam labnya Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo. Ini yang terkenalnya ya, cerita Suster Ngesot tuh yang itu gitu. Aku yakin kalian juga pasti pernah denger deh cerita yang itu. Nah, tapi ada juga mitos lain ini yang mengatakan bahwa Suster Ngesot ini justru asalnya pertama kali itu ada dari Jawa Barat. Jadi ada seorang suster yang cantik sekali, tapi kalau ini bukan suster di rumah sakit ya, jadi dia suster di panti jompo gitu. Suster ini sangat cantik sekali karena dia keturunan Belanda, namanya Suster Norah, yang dia tuh dipercaya memiliki kekuatan ilmu hitam gitu loh. Nah, dia ini karena dia punya dendam di masa lalu yang sangat menyedihkan dalam hidupnya, dengan ilmu hitam yang dia punya ini dia membunuh banyak sekali orang gitu. Lalu ketahuan sama warga bahwa si Suster Norah ini punya ilmu hitam dan dimanfaatkan untuk membunuh banyak orang. Akhirnya Suster Norah ini dipukulin sampai dia digebukin lah gitu ya, sampai dia meninggal. Nah, konon katanya arwahnya Suster Norah ini masih bergentayangan dan menjadi sosok hantu yang sangat kejam. Nah, gak ada yang bener-bener sure. Kita juga nyari-nyari ya di YouTube gitu ya, pengen cari-cari, pengen lihat-lihat gitu. Mana sih sosok Suster Ngesot tuh yang kayaknya beneran real hantunya tuh kayak gimana gitu. Nggak ketemu sih gitu ya, maksudnya kayak bener-bener real gitu loh hantu Suster Ngesot itu ada gitu. Kan beda ya kalau kayak kuntilanak, kayak pocong, gundurwo, itu kan emang banyak banget cerita-ceritanya tuh orang yang kita tuh denger sendiri lah gitu dari kadang-kadang dari kerabat deket, bahkan kayak ya tuh kemarin gue ngeliat pocong, kemarin gue ngeliat kuntilanak gitu kan, banyak yang ceritain. Nah, kalau Suster Ngesot nih belum pernah denger gitu loh. Karena masuk akalnya sih kalau menurut gua Suster Ngesot ini mungkin bisa dialami sama orang itu kalau kita pergi ke rumah sakit, karena biasanya pasti hantu Suster Ngesot ini katanya gentayangannya di rumah sakit. Nah, fenomena Suster Ngesot ini sebenarnya yang bikin kita tuh jadi kalau ke rumah sakit malam-malam jalan dorong sendirian gitu, lo ngerasa takut nggak sih? Jadi yang menakutkan di rumah sakit kalau tadinya cuma kamar mayat itu menjadi ada dua. Selain kamar mayat, ada juga yang takutin Suster Ngesot. Nah, kira-kira itulah informasi tipis-tipis aja seputar Suster Ngesot, karena memang nggak banyak cerita yang bisa didapetin
soal suster ngesot, tapi kita punya nih beberapa video tayangan yang mengaku-ngaku katanya berhasil menangkap penampakan suster ngesot. Bener atau enggak? Kita tonton bareng-bareng. Yuk. Belakang nih, jaraknya guys. Di sana. Belakang pintu. Belakang pintu. Gaya gue di sini nonton. Yang ngalamin mah, ya lu kebayang di belakang pintu tiba-tiba ada orang lagi. Nah, menurut kalian itu real nggak tuh? Kalau menurut gue kayak agak kebersihan gitu loh bajunya. Boleh nggak sih dikomentarin begitu? Boleh. Boleh kan? Tuh, nih ya, lambatnya tuh. Kalau menurut gue terlalu bersih. Dan ini tuh kayak nggak, penampakannya kayak bukan suster, tapi lebih ke kayak kuntilanak, cuman dia selonjoran di lantai gitu. Kalau menurut gue, kalau secara kostum, kalau yang dikatakan suster ngesot agak kurang cocok, karena kayak bajunya kok kayak baju kuntilanak gitu. Oke, next tuh video kedua. Dari tempatnya udah serem, dari bunyi jangkriknya. Wow. Astagfirullahaladzim, anjing, nongol lagi cuk, anjing, terbang cuk, apa yang dirasa? Astagfirullahaladzim, anjing, nongol lagi cuk, Anjing nongol. terbang cuk, apa yang dirasa? Astagfirullahaladzim, anjing, nongol lagi cuk, anjing. Dia kayak lagi, iya ini kayak lagi ngesot, kayak lagi duduk di bawah, terus berdiri, terus terbang. Tapi lagi-lagi bajunya tetap kayak baju kuntilanak. Dan sebenarnya ini yang di highlight adalah yang rekam sih, ya. Gue agak bingung dia sebenarnya Sunda atau Jawa, karena kalau dia ngomong anjing, nongol lagi, terus itu Sunda. Terus dia bilang terbang, cuk itu kan Jawa. Jadi ini orang Sunda atau orang Jawa? Itu pertanyaan gue. Next. Oh langsung ada dari awal. Wah ini kalau beneran sih kacau sih. Kalau gue sih udah nggak mungkin sanggup ngeliat kayak gini beneran. Di depan gue ada gini, ya fix gue bangun-bangun gue udah di Eka Hospital. Jadi gue pingsan di situ, gue dibawa sama tim gue. Gokil, nggak mungkin. Lagi-lagi ini bajunya kuntilanak. Kuntilanak. Kenapa teman-teman? Nanya. Datang ini ya teman-teman. Wow, tiba-tiba hilang. Kuntilanaknya. Teman-teman lihat tuh. Kuntilanaknya hilang teman-teman. Menurut teman-teman ini diedit atau enggak? Hilangnya. Apakah itu diedit atau enggak menurut teman-teman? Tapi sekali lagi tidak ada yang mengenakan kostum suster. Jadi aku nggak tahu itu bisa dikatakan penampakan suster ngesot atau bukan ya. Cuman dari ya itulah memang agak sulit mencari penampakan suster ngesot. Ya that's the best penampakan-penampakan suster ngesot yang kita bisa dapetin tuh dari teman-teman kita di YouTube. So menurut kalian gimana? Apakah suster ngesot itu betul-betul ada fenomena hantu yang betul-betul nyata atau gimana? Atau mungkin ada yang punya cerita secara signifikan khusus memang pernah menyaksikan sendiri keberadaan hantu suster ngesot ini di rumah sakit. Ada ceritanya, kerabat yang bercerita boleh langsung tulis aja di komen. Kita nanti akan bacain, ada special edition khusus bacain komen teman-teman di Hororpedia kita. Supaya kita pengen tahu juga sih sebenarnya yang teman-teman pernah alamin beneran tuh kejadian
sama hantu-hantu di Indonesia tuh seperti apa. Oke? Nah, itu kan tadi pembahasan kita mengenai Suster Ngesot. Sedangkan untuk teman-teman yang belum sempat nyaksiin Suster Ngesot dari Interhaji Production, langsung klik di atas ini ya. Ini film kita yang the best short movie untuk film horor Suster Ngesot yang ngehit sampai 3,1 juta viewer. Ini cukup kompleks menurut gue, memang secara jalan cerita seru banget deh, nggak cuma serem tapi ada sedihnya juga, ada harunya juga. Langsung aja pokoknya klik ke atas. Oke, gue Intan Harja, sampai ketemu lagi di Hororpedia selanjutnya. Dah.